البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran, kemarin sudah kami sebutkan sebuah faedah yang dianjurkan untuk menghafalnya mengenai bahwasannya dunia ini ditinjau dari rincian-rinciannya, ada perhiasan yang paling baik dan paling indah, yaitu wanita yang salihah. Sebagaimana hal ini Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun dari hadisnya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita salihah di sini tidak diharuskan punya suami, namun intinya wanita tersebut memiliki kriteria atau sifat yang salihah. Di antaranya tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, taat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah di atas Al-Qur'an serta di atas As-Sunnah. Karena wanita salihah tentunya terutama bagi orang-orang yang sudah berkeluarga atau memiliki istri, itu tidak ada bandingannya dengan harta yang sangat banyak atau harta yang melimpah. Terkadang mereka tertipu dengan harta yang banyak, istri yang cantik atau yang semisalnya tidak. Namun seorang wanita atau seorang istri, dia akan nampak indah dan cantik manakala salihah. Manakala apa? Salihah. Adapun cantik dari sisi paras dan wajah serta postur tubuh atau yang semisalnya itu tidak menjamin. Namun kalau akhlaknya baik, kemudian salihah, kemudian thai'ah, yaitu perempuan yang taat kepada suaminya, paham atas hak-hak suami dan yang semisalnya, maka walaupun parasnya tidak terlalu nampak cantik, tapi karena dengan akhlak yang baik nampak indah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, tunkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi, sekedar faedah aja ya, dipahami baik-baik. Perempuan itu dinikahi dikarenakan 4 perkara. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Artinya tidak masalah ya, dengarkan aja. Nah, barakallahu fikum, ini sekedar faedah biar paham akan keberadaan perhiasan yang sebenar-benarnya, perhiasan dunia yang seindahnya apa itu perhiasan dunia, agar kita paham, yaitu perempuan yang salihah. Rasulullah mengatakan perempuan itu dinikahi dikarenakan 4 perkara. Pertama karena hartanya. Kedua dikarenakan nasab garis keturunannya. Yang ketiga dikarenakan cantiknya. Yang keempat dikarenakan agamanya. Apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak mengatakan pilihlah hartanya, pilihlah kecantikannya, enggak. Pilihlah garis keturunannya, enggak. Tapi pilihlah yang paling bagus agamanya. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, agama yang bagus, perempuan yang salehah, niscaya tanganmu akan berdebu. Maksudnya niscaya engkau akan beruntung. Walaupun secara zahirnya dia rugi karena enggak punya harta, tapi kalau perempuannya salehah, beruntung enggak dia? Beruntung. Naam, fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang salehah, niscaya engkau akan beruntung.
Ini ingat baik-baik ya, wanita salihah bukan dilihat dari hartanya yang banyak, paham ya? Parasnya yang cantik, bukan. Atau garis keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan pahlawan misalkan, bukan. Paham ya? Atau keturunan ningrat, tahu ningrat enggak? Orang-orang kaya gitu, bukan. Tapi apa? Tapi dilihat dari agamanya. Kalau agamanya bagus, perempuan itu salihah, walaupun keadaannya sederhana dalam sisi postur tubuhnya atau wajahnya, tapi kelihatan indah dan kelihatan na'am barakallahu fikum cantik. Ini sekedar nasihat yang disampaikan para ulama ketika mereka menjelaskan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Dan ini tentunya akan dirasakan nanti ketika sudah berkeluarga, punya anak perempuan, punya istri, itu dia akan merasakan bagaimana indahnya kekeluargaan manakala na'am barakallahu fikum istri dan juga anak perempuan itu salihah. Akan dirasakan dengan rasa yang na'am tentunya tenang. Namun kalau istri sudah berontak, tidak taat dengan suami, paham ya? Kemudian tidak paham hak-hak suami, tidak mengerti akan agama yang benar, itu biasanya kekeluargaannya tidak apa? Tidak langgeng, tidak lama, tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak rahmah. Nah, tapi kalau kekeluargaan dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah, yang laki-laki mengenal sunnah, yang perempuan juga mengenal as-sunnah, insyaallah taala keluarga akan terwujudkan yang namanya 3 perkara yang inti, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Na'am barakallahu fikum. Untuk meringkas waktu, tafadhal hadis yang kemarin sudah dibacakan atau dituliskan. Startkan. Bismillah. An Abi Abdillah. An Abdullah. An Abdillah bin Amr ibn al-As. Sudah belum? Sudah. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairun mata'iha Wa khairu mata'iha wal mar'atu as-salihah rawahu Muslim. Ya rawahu Muslim. Na'am. Tafadhal. Bismillah. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, apa? An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Naam, ahsan. Awa, tafadhal. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Rawahu Muslim. Naam, tafadhal. Tafadhal. Entah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Rawahu Muslim. Naam, ahsan, tafadhal. An Abdullah. Naam, ahsan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah. bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Rawahu Muslim. Naam, tafadhal. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Naam, Hasan, fadhal. Radhiyallahu anhuma. Naam, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah rawahu Muslim. Naam, ahsantum barakallahu fikum hafizakumullah. Penjelasannya sudah kita awalkan. Yang jelas itu adalah hadis nabawiyun yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengenai perhiasan dunia yang secara hakikatnya dan secara kenyataannya sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19. Ini nanti menjelaskan tentang keberadaan mulianya agama Islam. Jadi agama Islam agama yang tidak ada duanya. Agama satu-satunya. Tidak ada agama selain agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam agama yang sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Oleh karena itu, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama Islam ini, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Al-Imam Malik menyatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Li'anna Allah Ta'ala yaqul, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan, kata beliau. Artinya, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa yang membuat perkara baru, perkara bid'ah dalam agama Islam ini, kemudian dia berpandangan perkara bid'ah itu indah. Perhatikan baik ya ini ya. Berpandangan bahwasanya perkara agama, perkara baru dalam agama bid'ah itulah indah. Na'am faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah berprasangka atau menuduh bahwasanya Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Karena risalah ini sempurna belum? Sudah sempurna. Kenapa kok dianggap mengkhianati risalah? Anggapan mereka Rasulullah itu mengkhianati risalah dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau agama sudah sempurna, enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Ini orang ini ingin nambah-nambah. Jadi perkara yang di dalam agama Islam sudah sempurna ditambahi sama dia dengan perkara-perkara bid'ah. Baik acara-acara maulid memperingati lahirnya Rasulullah katanya, atau acara-acara Isra Mi'raj atau yang lainnya. Paham ya? Itu semuanya adalah acara-acara bid'ah yang harus kita hindari karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri yang beliau lahir. Barakallahu fikum, enggak pernah beliau memperingati hari lahirnya beliau. Apalagi setelahnya Abu Bakar juga enggak pernah dinukilkan dalam kitab-kitab, enggak pernah Abu Bakar Siddiq memperingati Maulid Nabi, enggak pernah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, berikutnya lagi dari kalangan tabi'in, Muhammad bin Sirin, atau yang berikutnya lagi enggak ada yang memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hati-hati, jangan tertipu. Walaupun di sana ada orang-orang yang mengaku aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperingati mereka. Namanya dengan tahlilan semalam suntuk membaca kalimat tauhid katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah ribuan kali. Tapi ada faedahnya enggak kira-kira? Dapat pahala atau enggak? Diterima atau tidak? Ya tidak terima karena enggak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarnya dari kami, amalnya tertolak. Walaupun baca kalimat tauhid 1000 kali, bayangkan itu. Karena enggak ada dalilnya. Paham ya? Jadi sumber untuk terimanya sebuah amalan apa? Adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas saja tidak cukup, mutaba'ah saja juga tidak cukup, harus dua-duanya terpenuhi, ikhlas dan mutaba'ah. Dan ikhlas serta mutaba'ah akan terwujudkan manakala orang itu berilmu. Ya enggak? Dengan adanya ilmu, akhirnya tumbuh yang namanya rasa ikhlas. Akhirnya dia tahu yang namanya mutaba'ah, mencontoh. Karena beramal tanpa ilmu, amalannya apa? Mardudatun la tuqbalu. Sebutkan. Wa kullu man
Na'am, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu. Hafal enggak antum? Ayo ulangi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mahmudatun la tuqbalu. Naam, setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, enggak diterima. Karena dengan adanya ilmu muncul dua perkara tadi. Apa dua perkara tadi? Ikhlas dan mutaba'ah. Paham ya, muncul ikhlas dan mutaba'ah. Na'am, barakallahu fikum ikhwan fid din, azzani wasakumullah. Imam Malik setelah membacakan ayat tersebut, beliau mengatakan fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al yauma dinan. Semua perkara yang di zaman Rasulullah bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pula bukan termasuk bagian dari agama. Jadi jangan sampai membuat perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru yang dibikin-bikin dalam masalah agama ini, yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan menghantarkan kepada api neraka. Wal a'yadu billah. Naam. Jadi agama Islam agama yang sempurna. Ayat yang ke-19 ini ayat yang sering diucapkan dan sering dinukilkan oleh para ulama, para khutaba, para thalabatul ilm, para pencari ilmu pun juga sering mendengar ayat tersebut. Innad dina 'indallahi al-Islam. Ayat yang pendek, singkat, simpel, maknanya sangat luas sekali. Jika dijelaskan, dijabarkan mungkin tidak cukup dengan 1 jam saja. Nah, karena ayat ini terkandung makna yang sangat luas sekali. Itu potongan ayat daripada surat Ali Imran ayat yang ke-19. Kita baca. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Hanya agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Tidak ada agama yang lain, barakallahu fikum. Gimana sekarang kalau ada orang ngomong, "Ana sekarang ingin kokoh dan istiqomah di atas agamanya Nabi Musa alaihissalam." Nah, ada agama Yahudi itu istilahnya. Dan anak istiqomah di atas agamanya Nabi Isa, agama Nasrani misalkan, atau orang Nasara misalkan. Dikatakan selamat enggak mereka? Istiqomah ini ya. Anak ingin meniti jejaknya generasi Nabi Musa alaihissalam. Ya, agamanya kembali ke agama Yahudi itu. Dikatakan kafir enggak orang tersebut? Maksudnya dia menganut agama kekufuran atau tetap dikatakan selamat? Enggak tahu. Enggak selamat. Paham ya? Enggak selamat. Walaupun dia kokoh istiqomah di atas agama Nabi Musa, di atas agama Nabi Isa untuk saat ini setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak selamat. Karena apa? Karena mau tidak mau setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua agama harus beragama Islam. Islam yang maknanya khusus. Paham ya? Karena Islam ada dua makna. Islam ada berapa makna? Ada dua makna apa itu? Nah, terus. Nah, Islam yang maknanya umum dan Islam yang maknanya khusus. Islam yang maknanya umum itu semua nabi agama Islam. Jadi orang-orang Yahud di zaman Nabi Musa alaihissalam yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam muslimun, mereka muslimun di zamannya. Orang-orang Nasara yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam di zamannya waktu itu muslimun. Paham ya? Tapi untuk saat ini setelah diutusnya Rasulullah SAW membawa agama Islam, agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, mau tidak mau, kalau tidak mau menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan Islam di mana khusus, tidak masuk ke dalam apa? Kategori orang-orang yang selamat. Hati-hati. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang sahih, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun." Artinya, tidaklah aku mendengar atau tidaklah ada orang yang mendengar dari kalangan umatku ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tsumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kemudian dia meninggal dunia, dari kalangan umatnya ini ada orang meninggal dunia padahal dalam keadaan sudah mendengar adanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian dia dalam keadaan tidak beriman dengan agama Islam tersebut, kana min ashabin nar, maka termasuk penduduk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang Yahud, Nasara fi nari jahannam. Apa maksudnya ya? Jadi ingat-ingat, Islam memiliki dua makna. Islam bima'nal 'am wal Islam bima'na khas. Islam yang maknanya umum adalah Islam, agama seluruh para nabi itu agamanya Islam. Nabi Sulaiman agamanya Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ratu Sabak ketika didakwai kemudian masuk Islam, apa yang diucapkan? Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam, berserah diri kepada Allah Taala bersama Sulaiman. Naam. Lillahi rabbil alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam agamanya apa? Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani. Akan tapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif, itu orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah taala, muslima, orang yang beragama Islam. Apa maksudnya ya? Jadi agama Islam yang maknanya umum adalah agama semua para nabi. Agama Islam yang maknanya khusus adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lihat di sini, "Innad dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum." Dan tidaklah orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka berselisih, maksudnya dari kalangan orang Yahud dan Nasara, tidaklah mereka berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm, melainkan setelah datang di hadapan mereka ilmu. Maksudnya melainkan setelah tegakkan hujjah. Telah tegak hujjah di hadapannya, mereka malah apa? Baghyan bainahum. Sombong, hasad, dengki, iri yang muncul dari mereka, akhirnya menolak agama Islam ini. Menolak agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tegak hujjah padanya. Padahal apa? Dilarang barakallahu fikum kita menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah tegak hujjah, setelah ilmu ada di hadapan kita. Menyelisih al-haq, hati-hati. Akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam nanti. Sudah tahu kebenaran di hadapannya, dalil qala Allah qala Rasul di depannya, dia malah menolak, membangkang, menentang, menyelisih, hati-hati. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang, berpaling, membangkang, menolak syariat Rasulullah SAW min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak di hadapannya petunjuk, dalil, argumen di depannya, hujjah di depannya, kok dia malah menentang, membangkang, berbalik arah, hati-hati. Apa yang akan terjadi? Nuwallih ma tawalla. Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari apa yang sebab karena mereka berpaling. Akhirnya apa? Wa nusli jahannam. Ujung-ujungnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami tampakkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Takut enggak kira-kira? Takut, neraka jahanam ngeri sekali. Naam. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Apa maksudnya ya? Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Jadi orang-orang Yahud dan Nasara ahlul kitab, setelah datang kepada mereka hujjah, tegak hujjah di hadapan mereka, mereka menolak agama Islam ini, menolak syariat Rasulullah SAW, sebabnya baghyan bainahum, kedzaliman, iri, hasad yang ada pada mereka. Karena sifat iri adalah sifat yang tercela. Namun ada iri yang terpuji. Dengarkan baik-baik ya. Ada iri yang terpuji dan diperbolehkan, yang dikenal dengan apa? Iri terbagi menjadi dua. Hasad itu terbagi menjadi dua. Al-hasadu al-madmum sama al-hasadu al-mahmud. Hasad iri yang tercela, hasad yang terpuji. Yang terpuji tadi apa? Na'am, ahsan. Ghibtah namanya. Dihafal ya? Namanya ghibtah. Ghibtatun. Apa namanya? Apa? Apa namanya? Ghibtatun. Ghibtah. Ingat-ingat istilah ini ya. Ghibtah itu adalah hasad iri yang diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Antum melihat orang pinter, pandai, antum pengen, wah kok si fulan itu pinter ya. Anak pengen pintar seperti si fulan. Nah, keinginan kebaikan yang ada pada si fulan, kita ingin menjadi si fulan agar pintar juga, itu enggak masalah. Itu namanya ghibtah. Tapi iri yang dilarang
adalah iri yang ingin kalau kenikmatan itu hilang dari si fulan. Wah, si fulan pintar banget, semoga hancur, semoga bodoh cepat, nah, misalkan. Dia iri, merasa iri dengan saudaranya yang pintar, merasa iri dengan saudaranya hartanya banyak misalkan. Wah, si fulan tuh hartanya banyak, dikit-dikit nyumbang, dikit-dikit infak, dikit-dikit sedekah, semoga dalam waktu dekat ini hancur, hilang semua hartanya. Nah, ini iri yang diharamkan. Apa maksudnya ya? Jadi iri, al-hasad itu terbagi menjadi dua. Al-hasad al-madmum sama al-hasad al-mamduh atau al-mahmud. Paham ya? Iri yang terpuji dan iri yang tercela. Yang terpuji tadi namanya apa? Ghibtah. Namanya ghibtah. Nah, itu istilah yang perlu diperhatikan. Paham ya? Namanya apa tadi, Dir? Ghibtah. Nah, jangan sampai keliru ya, karena hasad ada yang diperbolehkan. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali pada dua perkara saja. Pertama, hasad terhadap orang yang pandai dalam melantunkan atau pandai di dalam Al-Qur'an. Dia hasad, pengen seperti sefulan bisa baca Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an ketika qiyamul lail. Tapi kan enggak ingin kalau apa? Kalau kenikmatan itu hilang dari saudaranya, itu namanya ghibtah. Yang kedua, hasad kepada orang yang punya harta, yang dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Kita pengen, ya Allah, rasa pengen seperti si fulan yang hartanya cukup kemudian bisa berinfak siang dan malam. Nah, itu keinginan yang baik ya, itu namanya ghibtah. Seakan-akan kayak iri, tapi iri yang diperbolehkan. Iri yang dilarang adalah apa? Tamanni zawali ni'mah min ghairihi. Yaitu keinginan kuat untuk hilangnya kenikmatan dari saudaranya. Saudaranya diberikan kenikmatan berupa hafalan Al-Qur'an, berupa harta yang melimpah. Kita iri, semoga hafalannya berbolak-balik atau semoga hancur hafalannya. Karena dia iri, yang itu dilarang. Semoga hartanya habis, semoga bangkrut usahanya, semoga bisnisnya enggak lancar. Karena dia iri, tersaingi gitu ya. Jangan. Itu adalah iri yang tercela. Apa maksudnya ya? Nah, jadi bisa bedakan enggak antum iri yang tercela dengan iri yang terpuji? Bisa bedakan antum? Apa? Ulangi coba. Sama hasad dan madmum. Nah, ghibtah itu apa? Ghibtah itu kita menginginkan kepada suatu nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa nikmat itu hilang dari saudara itu. Naam. Jadi kita menginginkan untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang lain tersebut. Globalnya gitu ya. Nah, kalau yang iri yang tercela, Ya, kita menginginkan kepada orang lain dan nikmatan itu hilang dari orang lain tersebut. nah itu termasuk maknanya juga. Dia ingin seperti orang lain itu dapat nikmat, tapi juga ingin kalau nikmatnya hilang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia enggak ingin, cuman inginnya hilang aja gitu loh. Maksudnya, dia enggak pengen kenikmatan yang ada pada si fulan, tapi inginnya hilang kenikmatan pada si fulan, itu juga iri juga. Maksudnya ya? Yang jelas, dua makna tadi tercela semuanya. Yang pertama makna yang tercela, yang makna tercela ini dua tadi kan. Pertama gini, antum ingin memiliki kenikmatan yang ada pada si fulan, tapi ingin juga kalau nikmat itu hilang dari si fulan. Paham belum? Hilang dari si fulan itu juga iri, yang dilarang. Atau antum enggak pengen, kenikmatan itu enggak pengen, cuma pengennya tuh bagaimana caranya nikmat yang ada pada si fulan itu hilang. Apa maksudnya ya? Itu juga iri juga. Allahumma musta'an, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karena hasad ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu kita barakallahu fikum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, diabadikan dalam surat Al-Falaq itu. Ya enggak? Apa itu? Min syarri hasidin idza hasad. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari setiap orang yang iri apabila dia iri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha cepat perhitungannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang mereka kerjakan. Naam. Kita lihat tafsirannya, qala al-mufassirun asbahumullah. Inna ad-dina alladhi irtadahu Allahu li khalqihi wa arsala bihi rusulahu. Sesungguhnya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai terhadap makhluk-makhluknya dan yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya para rasulnya, wala yaqbal ghairahu huwal Islam.
yang mana Allah Ta'ala tidak menerima yang lainnya, yaitu agama Islam. Jadi agama selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan bahwasanya selain agama Islam tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Naam ahsant. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pendek ini dihafal ya. Nah, artinya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, perhatikan baik-baik ini ya, fala yuqbala minhu, enggak diterima sedikit pun darinya. Enggak diterima, sedikit pun enggak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalil yang sangat yang sangat tepat dan sesuai dengan na'am barakallahu fikum makna yang beliau sebutkan atau yang disebutkan mufassirun di sini. Agama selain agama Islam tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, niscaya tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ingat-ingat ya. Naam. Kita lihat. Wa huwal inqiyadu lillahi wahdahu bit-ta'ati wal istislam lahu bil 'ubudiyyah. Yang mana agama Islam itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Taala dengan mentaatinya, wal istislam lahu bil 'ubudiyyah, dan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengibadahinya. Naam. Wa tiba'ir rusuli fima ba'athahumullahu bihi fi kulli hinin hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti para rasul terhadap apa yang telah diutus kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, setiap waktu, hingga mereka semuanya ditutup dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, nabi penutup akhir zaman, maksudnya penutup nabi-nabi yang lainnya, dan juga penutup para rasul. Dalilnya mana dalilnya? Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan juga penutup dan juga Rasulullah. Mana dalilnya? Mungkin ada yang hafal mana dalilnya, antum? Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab. Surat tak pancing itu. Apa dalilnya? Antum? Ingat? Antum? Al-Ahzab. Na'am ahsan. Surat Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Hafal belum? Hafal kan? Na'am. Bukan, tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah apa? Adalah Rasul, utusan Allah Ta'ala, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah. Oleh karena itu kalau ada satu orang yang mengaku aku adalah nabi, apalagi orang Indonesia, jangan percaya. Paham ya? Karena ada orang Indonesia ngaku nabi waktu itu. Wallahu alam sekarang masih hidup atau enggak? Itu pun bukan laki-laki, perempuan lagi. Yang ngaku nabi itu perempuan itu loh. Ya mungkin sebagian orang sudah pernah mendengar ya, perempuan ngaku nabi di Indonesia itu. Nah, barakallahu fiikum, Anda juga kenal siapa namanya. Cuma yang jelas ada waktu itu. Rasulullah sudah bersabda jauh sebelum Rasulullah meninggal mengatakan akan datang nanti setelahku salasuna kadzabun, 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Di antaranya adalah Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab yang diperangi pada Yaumul Yamamah, yang segenap para sahabat banyak yang terbunuh waktu itu. Nah, Musailimah Al-Kadzdzab mengaku nabi. Paham ya? Pernah suatu ketika dia ngomong kepada Abdullah bin Amr bin As, ngomong bahwasanya tadi malam turun padaku wahyu katanya. Turun padaku wahyu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu alam apa lafadznya kurang ingat, cuman lafadznya kalau tidak salah itu dia menyebutkan al-fil dzu khurtumin tamil. Nah, jadi gajah yang memiliki telalai yang panjang. Kalau artinya gitu terjemahannya ya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As justru mengatakan, "Wallahi demi Allah, justru aku semakin yakin bahwasanya
innaka kadzdzab. Semakin yakin bahwasanya kamu itu pendusta. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah, nabi ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. La ini la nafiyah lil jinsi dalam bahasa Arab. La nafiyah lil jinsi. Fungsinya meniadakan seluruh jenis nubuah. Enggak ada nabi sekalipun, sedikit pun, satu pun setelahku. La nafiyah apa? Lil jinsi. La nabiyya ba'di. Hati-hati. Nah, apalagi nabi dari Indonesia, perempuan lagi, pengikutnya pun juga wallah alam gitu loh, jelas atau enggak. Karena sebagian orang terkadang didatangi setan di dalam mimpinya. Wangsit dari setannya, padahal 5 tahun yang lalu itu dia sendiri yang apa? Yang nimbun sebuah kitab tulisan dia di belakang rumah. Namanya ditimbun gitu sudah lama, orang udah pada lupa, itu pura-pura gali katanya. Nemu kitab di belakang rumah. Yang nimbun dia sendiri. Setelah 10 tahun kemudian digali, kemudian wah ini wahyu katanya. Ini datang dari langit katanya. Akhirnya ngaku nabi. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Jangan sampai kita tertipu. Salasuna kadzdzabun, 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yadda'i annahu nabi. Masing-masing di antara mereka mengaku dirinya adalah nabi, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah ucapkan. Naam, seperti itu dengan semakna. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin ba'da bi'satihi aw ba'da ba'satihi dinan siwal Islam alladzi ursila bih. Perhatikan baik-baik ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu agama selain agama Islam saja yang Rasulullah diutus dengannya. Jadi agama selain agama Islam enggak diterima. Jangan tertipu, walaupun dibungkus secara rapi, halus, wangi, harum baunya, jangan tertipu. Paham ya? Nah, tidak akan menyelamatkan. Kenapa orang-orang kafir mereka infaknya enggak diterima, sedekahnya enggak diterima? Kenapa sebabnya? Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya sudah berkali-kali ana sebutkan. Dalil kenapa sebabnya orang-orang kafir itu kalau sedekah, infak kok enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebabnya karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang ingat? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah yang menghalang-halangi untuk diterima nafkah-nafkah mereka itu, sedekah mereka, infak mereka, melainkan sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Coba kalau tidak kufur kepada Allah dan Rasulnya diterima, tapi karena kufur kepada Allah dan Rasulnya akhirnya tidak terima nafkah sedekah mereka. Orang kufar, Allahul musta'an. Tapi boleh enggak kira-kira Abdurrahman? Boleh enggak kira-kira ada orang kafir gitu misalnya ngasih uang ke kita 100.000 dikasih tanpa syarat udah. Abdurrahman sini, ngasih uang 100.000. Gambar Soekarno-Hatta itu ya. Boleh enggak nerima kita aslinya? Hukum asalnya boleh enggak nerima pemberian orang kafir itu? Boleh? Boleh, memang boleh. Enggak masalah, hukum asalnya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW, nah barakallahu fikum, terkadang pernah diberi hadiah oleh orang Yahud, dan beliau juga berkomunikasi dalam artian bisnis jual beli dengan orang Yahud. Paham ya? Nah, kita tahu orang Yahud jelas akan memakan harta yang haram, ya enggak? Makan harta riba, tapi karena transaksi duniawiyah itu Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan keluasan di situ. Cuman menjaga jarak itu aja. Jangan senang dengan mereka, bangga dengan mereka, membenarkan agama mereka, jangan. Paham ya? Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa ma waqa'al khilafu baina ahli kitab minal yahud wan nasara, dan tidaklah terjadi perselisihan di antara ahli kitab dari kalangan Yahud wan Nasara. Fatafarraqu syi'an wa ahzaban, akhirnya mereka bercerai-berai menjadi kelompok-kelompok dan berpartai-partai. Illa min ba'di maqamatil hujjatu 'alaihim bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi, melainkan setelah tegak hujjah di hadapan mereka dan telah diutusnya para rasul dan juga setelah diturunkannya kitab-kitab. Jadi mereka berselisih, bercerai-berai, berkelompok-kelompok, grup-grup itu istilahnya partai-partai. Sebabnya kenapa? Sebabnya nanti yang disebutkan baghyan wa hasadan talaban dunya. Sebabnya karena kezaliman dan hasad, iri, dan juga ambisi kuatnya mereka adalah mencari dunia. Itu sebabnya. Setelah tegak hujjah di hadapan mereka. Oleh karena itu kalau kita saksikan sekarang di zaman kita sekarang ini, banyak kelompok-kelompok
banyak sekte-sekte, banyak juga apa? Nah, barakallahu fikum, hizb-hizb, partai-partai. Sebabnya karena apa? Mereka mencari ambisi dunia, rebutan kursi. Tahu kursi enggak? Bukan kursi yang dipakai itu, bukan. Kursi itu jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Paham ya? Nah, partai ini bangga dengan partainya, yang sana bangga dengan partainya, apalagi mendekati pemilu. Berlomba-lomba apa? Menyuap. Hati-hati jangan terima suapan ya. Nah, menyuap maksudnya nyuap apa itu? Bukan nyuap nasi itu, bukan. Paham ya? Nah, menyuap maksudnya mereka menyuap dengan harta agar memilih dia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Masing-masing hizb, masing-masing kelompok, masing-masing partai mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Kita saksikan, Partai Golkar misalkan, atau Partai P3, PDI misalkan, partai-partai seperti itu mereka bangga dengan partainya. Baik. Mereka bangga dengan partainya. Nah, kenapa? Karena tadi itu, berkelompok-kelompok, bergrup-grup. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, apalagi kalau ada seorang dai yang sudah dukung satu partai katanya. Daripada enggak nyoblos saja. Nanti biar yang naik itu muslim, adil katanya. Nah, akhirnya dukung partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Allah musta'an, jangan ikut-ikutan, barakallahu fikum. Kalau tanya kenapa enggak nyoblos? Assalamualaikum. Allah yubarik fikum, Allah yahfazukum, Allah yahdikum. Seperti itu, doakan aja. Nah, setelah itu insyaallah enggak nanya lagi. Allahul musta'an. Ustaz, boleh enggak kita datang ke TPS? Tahu TPS enggak? Dalam tempat nyoblos itu, tapi kita enggak nyoblos mendatang toh. Nah, ngapain datang? Mending di rumah murojaah Al-Qur'an atau di pondok murojaah Al-Qur'an Sunnah, seperti itu. Enggak usah ikut-ikutan sudah. Hak asasi manusia dan dipaksakan. Kecuali kalau kita dipaksa didatangi, kamu harus nyoblos. Kalau enggak ditembak kepalanya, dihukum, dipenjara misalkan. Itu kita punya alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu kamu ikut pemilu, padahal pemilu itu adalah apa? Ujung-ujungnya untuk mewujudkan demokrasi. Demokrasi itulah hukum apa? Hukum yang kembali kepada kekuasaan rakyat. Oleh rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat, dari rakyat. Padahal kekuasaan mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati. Nah, kenapa kalian kok ikut serta dalam pemilu? Wahai Rabb kami, dulu kami dipaksa. Punya alasan. Tapi kalau enggak dipaksa kok malah datang pertama lagi. Berjenggot, berjubah, sangat disayangkan. Dulunya tegas, dulunya sangat semangat, jangan ikut-ikutan. Demokrasi adalah sistem kufriyah. Demokrasi itu nanti akan menjadikan kehancuran seperti ini. Sekarang malah berfatwa daripada nanti Ahlus Sunnah enggak ada yang nyoblos, enggak masalah ikut nyoblos. Tapi ngarahnya ke nama satu partai saja, PKS. Partainya Ikhwan Muslimin. Hati-hati, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan berikan taufik kepada kita semuanya sampai akhir hayat kita. Perkaranya bukan perkara kecil, tapi perkaranya perkara besar dan berbahaya. Nah, kita lihat sini. Wa man yajhad ayatillahi al-munazzalata wa ayatihi ad-dalata. Mohon bacanya kok di fathah gimana? Bagaimana ini kira-kira? Perhatikan baik-baik itu. Wa man yajhadu ayatillahi al-munazzalata wa ayatihi ad-dalata. Keliru enggak bacanya ini kira-kira? Keliru enggak? Benar. Keliru enggak bacanya nih? Karena bacanya pertama wa man yajhadu ayatillahi ayatillahi al-munazzalata wa ayatihi ad-dalata ala rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Benar enggak Anda bacanya ad-dalata sama munazzalata pakai fathah? Benar enggak? Benar enggak akhir fathah? Benar. Kalau salah salahkan aja, enggak usah sungkan. Benar enggak? Ahmad. Benar insyaallah. Antum benar kan atau keliru? Ini soalnya pembahasan masalah nahwu ini. Benar atau keliru? Belum paham ya? Enggak masalah. Gimana? Keliru atau benar? Atau wallahu a'lam aja? Ini benar ya, afan ya, benar. Ini sekedar faedah. Kenapa benar? Karena di sini adalah na'at untuk ayati. Ayati itu mansub sebagai maf'ulun bih karena dia adalah jamak muannats salim, nasabnya dengan kasrah. Sedangkan al-munazzalata dia nasabnya dengan apa? Dengan fathah karena dia isim mufrad. Paham ya? Naam.
Wa man yajhadu ayatillahi al-munazzalata, barang siapa yang menentang ayat-ayat Allah taala yang diturunkan, wa ayatihi ad-dalata, dan ayat-ayatnya yang menunjukkan ala rububiyatihi, yang menunjukkan atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa uluhiyatihi, dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha sari'ul hisabi wa sayudzihim bima kanu ya'malun. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha cepat perhitungannya dan akan balas mereka semuanya dengan sebab apa yang mereka lakukan atau dengan sebab apa yang mereka kerjakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik maka balasannya pun juga baik, jika amalannya jelek maka balasannya pun juga jelek. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yutsabbitana 'ala kitab was sunnah hatta nalqah wa an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.